kita mengetahui bahwasannya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mempunyai misi yang sangat besar. Misi utama yaitu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah baru kita bisa melihat dan kita introspeksi daripada diri kita, apa maksud kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi ini. Kalau kita mempunyai sifat yang dikatakan tadi adalah tulul amal, maka dikatakan Anda tidak akan pernah tahu dan tidak akan pernah bisa melakukan misi Anda diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di permukaan dunia ini. Kenapa? Ulama menyimpulkan dengan dua kesimpulan, yaitu dikatakan orang yang mempunyai tulul amal, mempunyai angan-angan yang panjang, pasti mereka itu di dalam hatinya sedikit banyak mereka mempunyai pikiran bahwasannya mereka dihidupkan di dunia dalam waktu yang sangat panjang. Ini penyebab utama orang mempunyai angan-angan panjang, karena mereka semua tidak pernah menyangka dan mereka semua berharap kalau mereka ini dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dalam waktu yang sangat panjang. Dan bahkan ada mungkin daripada orang-orang kita yang mana mereka mengatakan, aku cek nom, saya masih muda, saya masih begini, saya masih sehat. Nah, ini tidak bisa diketahui. Muda, tua, sehat, sakit itu bukan ukuran sama sekali di dalam ajal atau umur daripada umur manusia. Coba ini kita perhatikan. Umur daripada umur manusia itu semua telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, umur daripada umur manusia telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan sama sekali barometer daripada umur manusia, yaitu adalah ketika orang tersebut sakit maka dikatakan tidak bisa panjang umur. Tidak. Atau orang tersebut dikatakan kalau kecelakaan, kalau terkena musibah, mungkin dikatakan orang tersebut akan meninggal dunia. Belum tentu. Kenapa? Karena umur itu adalah ketentuan daripada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman dan mengatakan kepada kita, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajalnya mereka tiba, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah memajukan sedikit atau memundurkan sedikit daripada umur tersebut. Tidak melihat keadaan orang tersebut. Dan malaikat dikatakan tidak pernah sama sekali pamitan kepada orang ketika akan mencabut nyawa orang tersebut, kecuali hanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini makhluk spesial. Makanya yang dikatakan Nabi Muhammad adalah basyarun la kal basyar. Beliau Nabi Muhammad adalah manusia, akan tetapi bukan manusia biasa. Manusia spesial. Manusia istimewa, manusia yang dikatakan dia adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Kalau bukan karenamu wahai Muhammad, aku tidak menciptakan dunia seisinya ini semua, tidak. Aku ciptakan semua ini hanya untukmu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Coba, ini memang sudah makhluk yang spesial. Makanya kita ini sudah mendapatkan keutamaan dijadikan umat daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di dalam kitab Al-Imam Al-Busiri beliau mengatakan, "Busyra lana ma'syarul Islam, inna lana minal inayati ruknan ghairu munhadimi. Lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami." Kita ini menjadi umat mulia, menjadi umat spesial, menjadi umat paling istimewa, yaitu berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya kalau kita sudah dikatakan menjadi spesial, menjadi mulia, menjadi ini dan itu berkat Nabi Muhammad, maka cobalah sepantasnya kita ini untuk
untuk mengikuti dan meniru dan mencontoh dan nurut manut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini Nabi Muhammad menasehati kepada kita dengan macam-macamnya nasihat. Kita kembali lagi kepada pembahasan kita tadi, yaitu yang dikatakan malaikat tidak pernah sama sekali pamitan di dalam mencabut nyawa hanya kecuali kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat Israel, Israel, datanglah kamu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pamitano kepada Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dan mengatakan kepada Israel, kirim salam dengan Nabi Muhammad. Dan sampaikan kepada Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala nawari apakah engkau wahai Muhammad masih mau ingin hidup di dunia atau engkau sudah ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ datanglah malaikat Israel kepada Nabi Muhammad. Dan di dalam qasidah Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad diceritakan tentang kejadian ini di dalam bait syairnya, di dalam bait qasidahnya, yaitu yang bermula dengan perkataan hayhata Israel ja'a li Ahmada. Ketika malaikat Israel datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya datangnya Israel kepada Nabi Muhammad, beliau mengatakan, ya Muhammad, innallaha yuqri'uka salam. Ya Muhammad, Allah Subhanahu wa taala kirim salam. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepadamu, aku disuruh pamitan kepadamu untuk nawari, untuk memberi tawaran kepadamu, engkau kepingin hidup di dunia lebih lama atau kepingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Langsung Nabi Muhammad diam sejenak. Dan langsung di situ Nabi Muhammad mengatakan bal rafiqil a'la. Bal rafiqil a'la, sudah wahai Israel, cukup, cabutlah nyawaku, aku kepingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Lah, di situ masalah kejadian seperti ini dikatakan Israel waktu ngomong kepada Nabi Muhammad dengan perkataan, ya Muhammad, taro, kalau engkau ingin masih kepingin hidup di dunia, aku datangku ke sini ini hanya silaturahmi kepadamu. Dan itu tidak pernah sama sekali diucapkan oleh malaikat Israel kecuali hanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya kalau kita mau pikirkan, tidak ada makhluk yang dipamiti oleh Israel yaitu kecuali hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kita kok berani-beraninya mempunyai pikiran tulul amal, mempunyai pikiran kalau kita ini akan hidup di dunia lebih lama. Apakah kamu punya perjanjian kontrak dengan malaikat Israel tersebut? Kita tidak punya perjanjian sama sekali dengan malaikat Israel. Dan bahkan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Lek waktunya sudah habis, kontrakmu sudah habis di dunia, maka tidak akan dimajukan satu detik atau dimundurkan satu detik. Semoga kita semua dimeninggalkan dalam keadaan husnul khatimah. Karena dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yamutul mar'u ala ma 'asha alaih. Orang itu semua akan dimeninggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana dahulu hidupnya dia di dunia. Ketika kita hidup dalam keadaan seperti ini, hidup dalam keadaan kita kumpul dengan orang-orang soleh, hidup kumpul dengan orang-orang pecinta Allah Subhanahu wa taala yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya nanti dikatakan ketika engkau didatangi Israel, insya Allah di dalam keadaan-keadaan tersebut. Coba bayangkan mulianya, bayangkan indahnya orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dalam keadaan dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tetap kita harus mempertimbangkan dan memikirkan masalah kita itu tidak boleh untuk merasa kalau kita masih muda, kita masih sehat, kita kuat, kita tidak ada penyakit sama sekali, ya tidak ada sama sekali. Walaupun kemarin seperti masalah kejadian penyakit corona,
Ya, bisa saya katakan ya, corona tidak mematikan. Ingat Allah Subhanahu wa taala mengatakan qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi fal yatawakkalul mu'minun. Qul lan yusibana, tidak akan ada apapun yang akan bisa mencelakaimu kecuali kalau itu memang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita kadang-kadang tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu kurang. Dan bahkan Al-Qur'an yang ada di hadapan kita, yang selalu mengajarkan kepada kita, yang selalu menunjukkan kepada kita jalur di dalam kehidupan, kita itu sampai menganggap itu adalah sesuatu yang biasa. Kalau dokter yang sudah ngomong, kita itu bingung dan gelabakan. Loh, dokter ini profesor loh, ini profesor loh. Loh, profesor sepinter-pinternya, otaknya semua itu adalah bikinan Allah Subhanahu wa taala. Dipedot satu syaraf jadi bodoh, jadi bahlul, jadi geblek. Lah kok bisa sampai turuti dan tidak menuruti Allah Subhanahu wa taala? Ya, makanya coba ini kita harus memikirkan benar-benar tentang masalah tersebut. Subhanallah, inilah yang perlu kita pikirkan di dalam kehidupan. Makanya penyakit yang dikatakan tulul amal tadi, dikatakan penyebab yang paling utama di dalam penyakit tersebut adalah orang melupakan bahwasanya dia akan meninggal dunia. Itu yang pertama yang dikatakan oleh ulama. Yang kedua, dikatakan pula oleh ulama, orang yang mempunyai angan-angan yang panjang, orang tersebut tidak mengetahui bahwasanya waktu, masa di dalam kehidupan ini sangatlah mulia dan sangatlah berharga. La ya'rifu qimatal waqti, dikatakan oleh ulama. Padahal Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau mengatakan kullu nafasik jauharo, setiap nafasmu, setiap waktumu, setiap detikmu yaitu adalah ibarat intan mutiara berlian. Tapi dikatakan la qimatalaha, mutiara berlian mahal, akan tetapi engkau tidak bisa membelinya. Kalau engkau menghilangkannya, kalau engkau membiarkannya, dia waktumu itu hilang begitu saja, maka dikatakan Anda akan rugi dan Anda akan merasakan penyesalannya nanti di hari kiamat. Dikatakan faya dhai'atal a'mari tamdhi sabahlalan wa darratuha ta'lu ala alfi darrati. Wahai kalian orang yang selalu menyia-nyiakan waktu, dikatakan kalian nanti akan menyesal dengan penyesalan yang dikatakan tidak akan pernah menemukan ujung daripada penyesalan tersebut. Kita semua mungkin, semua kita mengatakan kita mempunyai waktu, mempunyai kesempatan. Kita tidak memikirkan sama sekali kalau waktu ini adalah berharga. Makanya Nabi Muhammad SAW pula juga menjelaskan di dalam masalah waktu tersebut, dikatakan ada dua nikmat yang selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, akan tetapi nikmat tersebut selalu dilupakan. Apa? Nikmatul faragh wa nikmatus sihah. Nikmat yang pertama yaitu adalah nikmat engkau mempunyai waktu kosong, dan yang kedua dikatakan nikmat engkau mempunyai atau diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan kesehatan di dalam kehidupan. Dua nikmat. Waktu kosong, ya. Ini waktu kosong ini dikatakan nikmat. Kadang-kadang orang kalau malah mempunyai waktu kosong, mempunyai kesempatan, tidak digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengisinya dengan amalan-amalan taat, dikatakan faya khasarata, maka alangkah ruginya engkau wahai orang yang mempunyai waktu kosong dan tidak engkau gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua yang dikatakan oleh Nabi, nikmatus sihah. Engkau sekarang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan, kesehatan, maka gunakan kekuatanmu, kesehatanmu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau sudah sakit, percuma, sudah tidak akan bisa berbuat apapun. Perot-perot sampai iya, nyesel aku. Julek mah bisa nek ungkek ngono iku. Lu sampean bendino hadir pengajian, hadir majelis, datang ke masjid khutbah Jumat, khotib-khotib mengatakan ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, kadereken kabeh. Ya, kita tidak menghiraukannya semua. Waktu setruk miring-miring perot-perot baru nyesel. Ayo, ini kaset sudah. Orang-orang seperti ini menurut kita kaset. Subhanallah ya, ini dikatakan orang kalau hidup
di daerah yang dikatakan minim daripada agama, minim daripada ulama, minim daripada ilmu, mungkin orang tersebut menyesal masih dikatakan boleh dan bisa diterima. Tapi kalau orang sudah hidup di daerah Jawa, ya apalagi Jawa Timur, ini subhanallah, apalagi di kota Malang, Masya Allah, sampai golek majelis jam berapapun, dimanapun itu ada. Terus sekarang alasannya lah, iya aku biar gak ngerti, aku gak ngerti, ya julek no, gak ono wong kayak ngono. Sudah, itu alasan kasep. Allah subhanahu wa ta'ala juga telah menegur orang-orang yang seperti itu, dikatakan kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Percuma kasep, itu ucapan yang selalu engkau ucapkan bagi orang-orang yang menyesal. Ya, semoga kita semua diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala kesadaran dan tidak pernah menyesal di dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah di minggu yang akan datang kita lanjut lagi. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.